Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Yes, hari ini kita terus mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih berikan waktu kepada kita untuk berkumpul bersama-sama. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi Tuhan masih memberikan kita waktu untuk memuji Tuhan. Terima kasih kepada adik-adik karena masih siap memberikan waktunya untuk bersekutu kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita masih dalam khotbah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ada yang kasih Tuhan, kita akan baca kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ada yang kasih Tuhan, saat ini kita akan mengakui kesalahan kita atau dosa-dosa kita yang kita lakukan, yang mungkin kemarin kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan tidak sukai, maka kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita memuji Tuhan dengan pujian, "Do itulah dosaku." Do itulah dosaku, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosaku terhapuslah. Kita berdoa. Tuhan, saat ini Tuhan, kami sudah meminta ampun kepadamu. Ampuni kami, kuduskan, sucikan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan, kami akan percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada yang kasih Tuhan, kita akan baca berita anugerah yang terambil dari kitab Galatia pasalnya yang ketiga ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Baik adik-adik, kita akan siapkan hati kita dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Alkitab ku suka mendengar. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar, ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita
Kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami, pakai kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, mari siapkan Alkitabnya. Dan kita membuka dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Ada yang kasih oleh Tuhan, Kakak Monik mau tanya. Pada hari Kamis, 3 hari yang lalu, kita merayakan hari apa ya? Wah, betul, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wah, hari ini Kakak Monik mau tanya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa ya? Betul, untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Kakak Monik mau tanya lagi, siapa yang pernah dijanji? Mungkin dijanji sama papanya, mamanya, atau siapapun yang janji kita. Ada nggak? Pasti dong, pasti ada. Kakak Monik juga dulu suka dijanji. Dan Kakak Monik pasti menerima janji itu. Oke, bagaimana caranya kita menanti janji itu? Betul sekali, dengan cara kita berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus dapat menolong kita sehingga janji yang diberikan kepada kita dapat ditepati. Wah, Tuhan Yesus pasti akan menepati janjinya kepada kita, asalkan kita tekun berdoa kepadanya dan tetap bersekutu kepadanya. Adik-adik yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama, yaitu di mana kita diajar untuk terus bertekun kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Di mana pada hari kenaikan Tuhan Yesus, para murid-murid Tuhan saat itu melihat Tuhan Yesus naik ke atas atau naik ke surga. Pada saat mereka melihat naik ke atas, para malaikat turun dan mengatakan kepada mereka, "Hei, kenapa kalian melihat ke atas? Tuhan Yesus naik untuk menyediakan tempat buat kita. Jadi, kalian jangan takut. Kalian boleh pulang. Kalian boleh melakukan perintah Tuhan Yesus, yang apa Tuhan Yesus perintahkan kepada kalian sebelum dia naik ke atas surga." Akhirnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus itu cepat-cepat pulang. Setelah mereka pulang, apa yang mereka lakukan? Wah, mereka melakukan yang diperintahkan Tuhan, yaitu dengan bersekutu kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu tetap berdoa kepada Tuhan Yesus dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, mereka melakukan terus apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan inginkan, Tuhan dapat menepati janjinya kepada kita. Begitupun apa yang kita nantikan, yaitu janji Tuhan, kita pun akan menerimanya. Apa
Apakah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita nantinya? Yaitu kita akan menanti janji Tuhan, yaitu naik bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumahnya yang kekal. Yaitu di mana? Di surga. Wah, itu janji Tuhan bagi kita. Asalkan kita terus mau bersekutu kepada Tuhan Yesus, tetap berdoa kepada Tuhan Yesus, dan tetap memberitakan Injil kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga dapat menanti janji Tuhan, yaitu naik ke atas surga bersama-sama dengan Tuhan. Baik adik-adik, anak-anak yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu hebat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus itu ada selalu buat kita. Bahkan masa COVID ini, Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan dapat melindungi kita. Jadi adik-adik yang kasih Tuhan, mari kita terus bersekutu kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan, di mana Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada murid-muridnya untuk terus melakukan perintahnya yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, supaya kita menerima janji Tuhan dan menanti janji yang Tuhan akan berikan kepada kita. Adik-adik, maukah kita menanti janji Tuhan yang begitu mulia? Yes, Kakak Mona juga mau. Jadi, lakukanlah itu. Lakukanlah perintah Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita bisa menerima janji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu, Kakak Monik mau membacakan nas persembahan kita hari ini, yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Maka adik-adik, kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan persembahan kami pada hari ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang menanti janji Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami lakukan dalam sepanjang hidup kami. Ajarlah juga kami untuk tetap tekun berdoa dan bersekutu kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami datang kepadamu juga mendoakan kami semua Tuhan, biarlah kami tetap terlindung oleh tangan kasih Tuhan dari masa COVID-19 ini Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu juga mendoakan seluruh bangsa negara kami. Tuhan tetap lindungi, pelihara, tetap terlindung dari masa corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan pemerintah, para dokter, medis yang menangani COVID ini, Tuhan berikan selalu kekuatan kesehatan bagi mereka. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, berkati juga persekutuan sekolah minggu kami, biarlah dapat berjalan seturut kehendak Tuhan sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah memberikan persembahan syukur kami, biarlah Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Adik-adik yang kasih Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Tapi sebelumnya itu kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Mu memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita berdoa. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jaga kesehatannya, tetap berdoa, tetap bersekutu kepada Tuhan. Oke? Janji? Yes. Kakak Monik yakin dan percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di hari Minggu depan. God bless you. Bye-bye.